tujuan daripada talqin zikir. Kenapa manusia harus mendapatkan talqin zikir? Berasas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulaqqin hadhihi al-kalimah at-thayyibah lis-sahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isadihim ila al-hadratil ilahiyah was sa'adatil qudsiyah. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalqin para sahabat. Itu tujuannya pertama adalah litasfiyati qulubihim, untuk mensterilkan, mensucikan, membersihkan hati mereka, hati para sahabat. Jadi tujuan para sahabat ditalqin oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu supaya para sahabat hatinya bersih, hatinya suci, tidak ada sampah, tidak ada kotoran di dalam hati itu. Jadi kalau kita hatinya ingin bersih, ingin steril dari sifat-sifat al-madhmumah, dari sampah-sampah yang ada di dalam hati, karakter-karakter yang jelek, yang tidak terpuji, seperti riya, hasud, namimah, ghadab, kizib, bicara bohong, menipu, dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin terbebas dari itu, maka ikuti baginda Nabi Muhammad SAW, ikuti para sahabat radhiyallahu anhum, mendapatkan talqin zikir dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dasarnya ke sana. Kemudian yang kedua, tujuan daripada talqin adalah watazkiyatu nufusihim, litazkiyati nufusihim, untuk membersihkan, untuk mensucikan jiwa mereka. Karena jiwa, ruh itu harus bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha suci ini tentu harus dengan hati yang suci. Itu. Kalau hatinya kotor tidak bisa, itu sebagai hijab, penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak sifat-sifat yang tercela, yang tidak terpuji, yang mazmumah, itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan yang pertama adalah tasfiyatul qulubi, hatinya disterilkan, disucikan, dibersihkan para sahabat itu. Kemudian yang kedua adalah enggak dibersihkan jiwanya, jadi hati, jiwa harus suci. Kemudian yang ketiga, li'isolihim ilal hadratil ilahiyah, supaya para sahabat itu bisa usul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membersihkan hati, mensucikan jiwa, itu akhirnya bisa sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi talqin itu menyampaikan roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tujuan daripada talqin adalah lisa'adatil qudsiyah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang zahiran wa batinan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan akhirat itu tidak bisa didapat kalau di dunianya tidak bahagia.
Maka kebahagiaan akhirat itu harus didapat ketika masih hidup di dunia ini. Dengan apa itu? Dengan talqin zikir. Karena tujuan daripada baginda Nabi Muhammad SAW mentalkin para sahabat itu adalah tidak ada lain, cuma 4 tujuannya. Yang pertama supaya suci hatinya, supaya bersih ruhnya. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga supaya bisa usul, bisa sampai ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat supaya mendapatkan kebahagiaan batiniyah, kebahagiaan ukhrawiyah. Yang kebahagiaan ukhrawiyah batiniyah itu nanti akan terjadi juga kebahagiaan duniawiyah. Jadi seperti itu. Maka kalau ingin sampai ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya talqin. Ruh itu harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, ya entah separang-parang kemana itu. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh itu harus bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pulang itu harus tahu jalannya. Pulang itu jalannya kemana, kendaraannya juga apa. Harus ada kendaraannya. Ibarat nanti mau lebaran, orang mudik dari Jakarta. Kalau ada seseorang yang mudik dari Jakarta tujuannya ke Cirebon, nggak tahu Cirebon arahnya kemana, jangan-jangan nanti arahnya nyebrang laut sana ke Merak, karena nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu arahnya, kemudian kendaraannya juga kendaraan apa? Apakah kendaraan umum? Oh, kalau kendaraan umum macet itu. Jangankan jalan umum, jalan tol pun macet. Itu. Jadi harus tahu jalan, harus dengan kendaraan khusus, dan jalan yang khusus juga harus ada pembimbingnya, penuntunnya, arahnya kemana. Jangan nanti berhenti lagi, bertanya lagi, berhenti lagi, bertanya lagi, berhenti lagi, bertanya lagi, habis waktu. Kadang nggak kesampaian, habis bekal di perjalanan sampai tidak. Jadi roh itu harus bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kita ini harus bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa, sasar susur, sesat di jalan nanti, perbekalannya habis, mau ngemis sama siapa, mau mampir ke siapa, nggak ada. Orang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri itu nanti, nggak ada yang bisa menolong, harus dirinya sendiri. Penuntun nggak punya. Nah, inilah talqin zikir. Maka kalau ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini ya talqin. Sejak talqin itulah ruh bisa pulang sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dizikirkan setiap saat, bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika roh yang terakhir itu dihembuskan, itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama la ilaha illallah. Jadi seperti itu.